forever following you. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku kepengen ngobrol-ngobrol sama kalian ya tentang perbedaan kehidupan waktu aku jadi TKW dan sekarang kan aku udah jadi istrinya bule ya. Gimana sih perbedaannya? Saksikan ya guys. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, comment, sama subscribe-nya. Yuk. Nah, kita langsung aja ya. Aku betulan udah ada catatannya biar aku nggak lupa ya guys. Karena lumayan pelupa aku. Nah, kita mulai dari bangun tidur ya. Waktu aku bangun tidur ya, jadi TKW ya, semasa aku jadi TKW, kalau bangun tidur itu aku hal pertama yang aku lakuin itu ngapain guys? Bikin kopi. Karena kalau nggak ngopi itu kayaknya memulai hidup itu susah guys, karena aku lumayan susah tidurnya ya. Kalau malam itu susah tidur, tapi paginya juga susah bangun, jadi kopi itu utama ya guys, jadi kayaknya penting banget gitu. Nah, setelah sekarang sudah jadi istri bule juga tetap sama ya guys. Jadi bangun tidur aku masih harus bikin kopi dulu. Jadi suami itu udah paham kalau aku bangun tidur itu kadang-kadang kalau dia bangun lebih dulu ya guys, dia udah bikinin aku kopi. Jadi kopi itu utama ya, bikin kopi itu penting banget ya. Nah, terus kalau waktu aku jadi TKW ya, kalau bangun tidur udah ngopi kan, terus bikin sarapan ya buat anak, karena anaknya sekolah waktu itu. Aku jaga anak umur 14 tahun ya dulu waktu di Hongkong. Aku ngobrolin tentang jadi TKW di Hongkong ya guys ya. Jadi waktu itu aku jaga anak sama cuman ibunya ya. Ibunya sih kerja gitu. Jadi pagi-pagi aku harus bikin sarapan buat anak ya. Tapi kalau yang buat ibunya sih gampang ya. Kalau buat ibunya itu, majikanku itu cuma makan roti gitu udah cukup buat dia. Tapi kalau buat anak itu ya bikin bubur lah, bikin apa gitu guys. Bikin sarapan-sarapan pokoknya. Nah, kita terus di kehidupan aku sekarang ya guys. Jadi sekarang ini kan aku hidup di Inggris ini. Kalau buat suami bikin sarapannya itu gampang guys, karena suamiku itu tiap hari itu makannya sereal, jadi cuma dicampurin susu aja kan, jadi gampang ya guys. Nah, terus buat anakku itu kadang ya cuman kadang kalau bikin itu enggak ini setiap hari lah kalau bikin sarapan itu, karena kebanyakan kita makan sereal kalau pagi ya. Kalau aku suka milkshake, anakku sarapan kadang sereal, kadang juga itu namanya pancake kayak gitu kalau buat pagi ya, atau roti gitu. Itu udah cukup ya buat sarapan. Jadi mungkin karena perbedaannya sarapannya kan, kalau dari majikan Hongkong itu kan makanan orang Cina ya, jadi sarapannya lebih banyakan masak ya kayaknya. Kalau di sini nih kebanyakan makanan udah jadi gampang guys. Ya kadang kalau pancake itu kan gampang lah bikinnya, 5 menit aja udah matang ya nggak guys. Nah itu aja. Terus sekarang jadi TKW ya, pekerjaannya gitu ya. Aku dulu jadi TKW itu kerjaannya ya bersih-bersih rumah, bersih-bersih baju ya, segalanya ya, bersih-bersih pokoknya istilahnya semua bersih-bersih ya. Terus pokoknya rumah dibersihin semua, sama cuci-cuci, masak juga ya guys, masak, belanja udah gitu juga urus anak ya, urus anaknya. Tapi udah 14 tahun jadi nggak begitu susah ya, cuman makanan aja sih ya. Kalau misalnya ya urus makanan gitu, kayak sarapan, makan siang atau makan malam nggak gitu aja ya. Juga kalau masak ya juga untuk mereka juga ya. Dan kita makannya juga bareng-bareng ya, satu meja. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya di Hongkong itu ya, makanan sama ini. Nah sekarang aku di sini kalau sekarang ya masalah pekerjaan ya.
Pekerjaan aku sebagai istri bule di sini ini banyak sebenarnya guys. Jadi aku masih bersih-bersih rumah, ya sama kan ya. Jadi TKW juga bersih-bersih rumah, bersih-bersih baju juga. Ya setrika gosok juga. Jadi TKW juga setrika gosok ya. Terus masak juga. Jadi istri bule juga masak ya sama. Terus aku juga masih belanja juga, nggak separah waktu ini ya, maksudnya karena lagi lockdown ya, jadi kan kita nggak bisa belanja setiap hari sekarang ya. Jadi boleh sih belanja, cuman kan cuma satu orang gitu. Nah sekarang diwakilin sama suami ya, karena dia bisa bangun pagi, sedangkan aku kan rempong, anaknya pasti ngikut ya guys kalau aku pergi. Tapi kalau hari-hari biasa masak belanja itu aku ya sebenarnya. Terusan juga jadi istri bulenya dulu waktu aku jadi TKW, aku nggak punya kebonan guys, karena tinggalnya di apartemen ya. Jadi di Hongkong itu aku nggak berkebun. Nah kalau sekarang ya jadi istri bule ya, sekarang yang namanya kebonan itu siapa yang ngurus saya guys. Dulu ada sih, pernah kita punya gardener ya, tapi susah deh nyari gardener di sini, soalnya mereka pada nggak tahan panas ya guys. Jadi aku harus apa-apa sendiri ya. Jadi dari nyiram kembang, nyabutin rumput, terusan nanam-nanam bunga. Aku kan suka beli-beli juga guys, beli-beli bunga ya. Jadi aku suka gardening, jadi ya itu resiko sebenarnya sih ya. Itu ya. Terus ngurus anak ya guys, ngurus anak kayaknya karena anak sendiri jadi ngurusnya 24 jam. Jadi waktu jadi TKW kan nggak 24 jam sih, ngurus anaknya kan udah gede ya guys. Jadi nggak nggak kerja 24 jam itu enggak sih. Cuman kerja kayaknya aku kalau dihitung kerja itu bangun jam 6 pagi dulu waktu jadi TKW, terus selesai jam 11 malam itu aku sudah boleh istirahat ya guys. Jadi aku mandi itu kalau sudah jam 11 malam itu baru mandi, terus nanti istirahat tidur, besok pagi jam 6 sudah kerja lagi, bangun seperti diulang lagi kayak gitu guys. Nah terus kalau ada tambahan lagi sebagai istri bule juga kerjaannya ya lebih banyak kan guys sebenarnya. Jadi ya urus anak dan urus suami itu jadi tambahan lagi ya guys. Jadi ya kalau suaminya kan kerja ya, jadi kalau aku kan ya kalau kerjaan rumah tangga kan istilahnya nggak dihitung kerja ya guys. Jadi sebenarnya kan kita kerja ya 24 jam ya jadinya. Ya pokoknya ya kalian bedain sendirilah enakan mana jadi TKW atau jadi istri bule ya. Pokoknya dari pekerjaan kayaknya jadi istri bule pekerjaannya lebih banyak. Tapi ya memang sih secara kalau aku boleh jujur ya, kalau nggak masa-masa seperti ini aku memang ada ya asisten rumah tangga, cuman karena lagi nggak boleh kemana-mana semua orang, jadi ya apa-apa harus dikerjakan sendiri sekarang. Tapi itu juga asisten rumah tangga cuma bersih-bersih aja ya, nggak menyangkut cuci-cuci baju, cuci piring, itu enggak. Jadi cuma bersih-bersihin lap-lap gitu sama bersihin lantai gitu ya, atau bersih-bersihin lah, ibaratnya kayak bersih-bersih yang basic gitu ya, bukan kalau cuci gosok itu masih aku sendiri. Terusan masak juga aku, terus ya urus anak ya aku. Jadi ya lebih susah ya nggak guys, lebih banyak pekerjaannya ya. Nah terus perbedaan yang ketiga ya, aku mau cerita tentang jadi TKW dulu. Waktu aku di Hongkong aku libur itu setiap hari Sabtu ya, seminggu sekali aku libur ya guys. Kalau aku nggak libur aku diganti duit ya, tapi kalau aku libur ya udah, jadi ya aku dapet happy gitu, ketemu teman gitu ya guys. Jadi itu waktu aku jadi TKW. Nah jadi istri bule malah nggak pernah libur aku guys. Jadi nggak asik kan ya guys. Jadi tiap hari harus ngurus rumah ya, ngurus anak, dan nggak boleh libur ya guys. Tapi kalau aku mau kemana-mana gitu sih nggak ada yang larang sih guys. Cuman ya kan
rempong lah, ada anak ya, nggak ada yang ngomong ya guys. Kalau di Indonesia kan asik ya, banyak saudara, banyak tetangga, bisa bayar babysitter atau apa. Ya sebenarnya ada sih di sini babysitter kayaknya, cuman kalau di sini hitungannya gimana nggak begitu paham juga. Kayaknya kalau babysitter di sini juga sama hitungannya jam ya, jadi per jam berapa, dan karena aku nggak kerja ya, aku urus sendiri aja ya guys, kan eman-eman ya nggak. Juga aku kan ya lebih suka ya kalau anaknya deket sama aku daripada sama babysitter. Juga mahal lah kalau di sini, terus terang ya mahal ya babysitter di sini. Kayaknya temanku bayar kalau kayak childminder itu 1 jamnya kayaknya sekitar 3,2 pan ya per jam ya, jadi sekitar berapa ya, sekitar 60.000 ya per jam kayaknya, itu 60.000 70.000 lah 1 jamnya itu. Jadi kalau kita taruh 8 jam udah 8 kali 6 udah berapa guys, 480 ya kan. Jadi ya kalau uang segitu kan mending dikantongin sendiri ya guys. Kecuali kalau aku kerja ya nggak masalah, soalnya aku kan nggak kerja ya guys. Nah terus yaitu ya, jadi TKW itu libur setiap minggu, sedangkan jadi Seribu itu nggak pernah libur guys. Jadinya ya enakan jadi TKW kali ya, bisa libur. Nah terus jadi TKW ini sukanya ya guys, sukanya jadi TKW itu apa namanya, tiap bulan itu gajian ya guys. Jadi setiap bulan aku dulu gajinya waktu di Hongkong itu, waktu itu 3.400 Hongkong dolar ya. Ya nggak tahu kursnya berapa ya di Indonesia, lupa waktu itu. Tapi ya lumayan ya guys ya, daripada nggak kerja ya kan. Terusan kalau jadi istri bule ya nggak ada gajian guys. Udah capek ya kerja tiap hari nggak gajian ya guys. Tapi bukannya berarti aku nggak punya duit ya, maksudnya gimana ya, nggak gajian tapi sistemnya kayak gini sih guys. Soalnya kalau di Inggris ini kan kalau sudah menikah kan maksudnya uang itu dipakai bersama gitu, jadinya ya banknya satu kartunya dua kayak gitu aja. Jadi kita uangnya barengan gitu, jadi nggak ada sistem gaji-gajian ya, nggak ada jatah-jatahan ya. Kalau aku mau ya tinggal gesek aja guys ya enggak. Jadi menurut kalian gimana, dapat gaji atau apa ya, punya uang barengan gitu ya? Itu ya gimana ya, itu kan pemikiran orang kan beda-beda, otomatis mungkin ada yang suka digaji tiap bulan, terus ada juga yang apa namanya bareng tapi kan kamu dapat semuanya gitu kan guys ya enggak. Nah terus mengenai pulang Indo ya guys. Kalau pulang Indo waktu jadi TKW itu biasanya aku itu harus lulus kontrak dulu baru bisa pulang Indo guys, karena lumayan mahal ya guys. Juga kalau pulang belum selesai kontrak kan eman-eman nanti duitnya, terus nanti juga apa, nanti takutnya kan majikannya ngambil orang lain ya enggak guys. Jadi kalau pulang Indo itu nunggu lulus kontrak dulu atau liburan tahunan gitu. Tapi juga aku pulang guys, eman-eman duitnya aku simpen dulu. Karena aku selalu berambisi ya, kalau dulu waktu jadi TKW ya aku mau ngumpulin duit dulu baru pulang, kalau udah banyak baru pulang kayak gitu guys. Kalau betah itu ya kerja terus, kalau nggak betah itu minimal 2 tahun itu udah nadar aku ya, sebelum jadi TKW itu, sebelum pergi ke luar negeri ya itu. Jadi ya keturutan beneran aku waktu itu, waktu kerja jadi TKW itu jarang pulang guys, karena aku pengen ngumpulin duit yang banyak kayak gitu guys. Tapi nggak dapet yang banyak guys. Karena aku lumayan boros ya. Ya adalah simpenan tapi nggak sebanyak mungkin orang lain, itu nggak sebanyak mungkin orang lain mungkin ya, TKW lain ya, karena orang pasti beda-beda. Nah perbedaannya sekarang jadi istri bule, aku setahun 2 kali bisa pulang Indonesia, alhamdulillah ya guys. Karena suamiku dan anak-anakku betah juga di Indonesia, dan kita punya rumah di Indonesia juga. Jadi kan ada tempat yang kita mau pergi gitu guys. Jadi seneng lah di Indonesia gitu kan. Jadi ya alhamdulillah perbedaannya ya di situ ya, waktu jadi TKW
pulangnya juga eman-eman ya guys, tiketnya kan mahal guys. Kalau jadi istri bule sekarang kan ada yang bayarin ya guys, jadi kita nggak mikir amat sih, ya nggak. Nah terus jadi TKW ya, lagi ya jalan mengenai jalan-jalan ya guys. Kalau jalan-jalan dulu waktu di TKW ya deket-deket aja lah guys. Kalaupun pulang induk gitu ya, mau nginep hotel yang mahal itu sayang guys, karena eman-eman udah tahu sendiri kan nyarinya susah guys. Jadi carinya wisata yang murah-murah dan hotelnya juga yang murah-murahan gitu loh guys. Jadi paling tinggi-tinggi ya bintang 4 lah gitu. Kalau bisa nginep di rumah saudara juga lebih bagus ya nggak guys, ngirit. Nah sejak jadi istri bule ya, kalau mengenai jalan-jalan ya asiknya gitu. Kalau orang bule kan kerja keras-keras ya guys, kerja itu apapun jadi ya pekerjaan. Tapi kalau sudah tibanya waktu holiday ya bener-bener ya apa, menikmati gitu. Jadi kita sengaja nginep hotel yang lumayan mewah, terusan juga ya mau kemana-mana gitu, maksudnya ya jalan-jalannya ke yang tempat-tempat yang kita nggak pernah ini ya, nggak pernah kita kunjungi dulunya gitu ya. Tapi ya ada duitnya ya guys. Jadi kalau tapi ya enaknya di situ kalau TKW itu kan aku kerja sendiri, jadi duitnya eman-eman guys. Tapi kalau jadi istri bule kan ada yang bayarin, jadi kan nggak eman-eman guys, ya enggak. Terus juga apa namanya, kalau pas jadi TKW itu kan kalau ngajakin jalan-jalan kan paling saudara juga 1-2. Nah kalau sejak jadi istri bule ya satu keluarga diajakin semua guys, kan ada yang bayarin ya enggak. Nah terus waktu jadi TKW ya, waktu jadi TKW aku alhamdulillah bisa bantu ibuku ya, maksudnya orang tua gitu, sama kakakku bangun rumah ya guys. Itu dari hasil aku jadi TKW ya. Nah tapi waktu itu aku nggak bisa nggak bangun rumahku sendiri guys, karena waktu itu aku masih single. Karena ya ngapain juga kan belum menikah, kalau punya rumah juga nanti bobrok duluan ya nggak guys kalau belum menikah. Jadinya aku memang sengaja pengen beli rumah kalau sudah menikah. Jadi itu ya memang udah jadi bagian dari apa ya namanya, cita-cita aku gitu loh guys. Jadi ya perbedaannya waktu jadi TKW aku tidak punya rumah ya guys, tapi alhamdulillah aku bisa bantu kakak sama ortuku bikin rumah yang sederhana ya, bukan yang mewah, tidak. Terus sudah jadi istri bule, alhamdulillah aku punya rumah ya, rumah kita bersama ya, bukan rumah aku aja kayak, karena kita sudah menikah jadi ya kita bareng-bareng ya sama aku dan anak-anak gitu ya. Nah terus ada juga waktu jadi TKW ya, waktu jadi TKW itu aku bisa bantu ya keluarga ya di kampung ya, dari hasil aku kerja ya. Memang tidak banyak sih, cuman kalau ada acara apa-apa gitu maksudnya ya aku bantulah dikit-dikit ya, kalau masih bisa ya, masih bisa bantu keluarga gitu. Nah sejak jadi istri bule aku nggak bisa bantu guys, cuman alhamdulillah suami aku itu punya keinginan untuk membantu keluarga aku, jadinya ya diwakilin sama suami. Jadi kalau suamiku bilang apa gitu, kenapa kamu nggak bantu ini, kenapa kamu nggak bantu dia, kayak gitu, itu aku alhamdulillah suamiku itu mau ya bantu keluarga aku ya, atau siapa aja yang orang-orang terdekat aku yang apa namanya, yang kayaknya butuh bantuan gitu. Suamiku itu orangnya gampang tersentuh guys. Jadi alhamdulillah ya aku punya suami yang baik hati gitu. Jadi itu perbedaannya. Terus ada lagi nggak ya? Aku tadi apa itu ya? Kayaknya page-nya deh. Nah ini lagi, ada lagi guys. Berlanjut ya guys. Nah jadi
masalah lebaran ya guys. Waktu aku jadi TKW, lebaran aku jarang pulang Indo ya guys, karena memang kerja ya guys. Jadi aku nunggu lulus kontrak dulu baru pulang ya. Tapi walaupun aku jatahnya pulang Indo, aku nggak gunain buat pulang Indo guys, karena eman-eman guys. Jadi aku nggak pulang-pulang kalau lebaran ya, memang ya waktu jadi TKW ya guys, karena aku memang lumayan agak pelit kali ya. Nah, sejak aku jadi istri bule, aku juga nggak pulang lebaran ya guys. Jadi nggak beda ya. Jadi sejak aku jadi istri bule, aku juga tetap lebaran nggak bisa pulang Indonesia, karena lebaran itu nggak sama waktunya dengan liburan di Inggris ini ya guys. Karena di Inggris ini liburan itu yang lama itu kan liburan anak sekolah gitu ya, liburan anak sekolah sama liburan Natal gitu. Nah kalau pas Natalan itu kan kita libur ya, nah itu baru bisa kita pulang, atau waktunya liburan summer holiday itu kan lama ya guys, jadi anak-anak ke sekolah. Nah makanya aku nggak bisa pulang waktu lebaran Indonesia ya, mungkin one day, tapi kayaknya susah ya guys kalau punya anak ya, terhalang waktu sekolah dan sebagainya gitu. Juga suami harus kerja ya guys, jadi nggak bisa pergi gitu ya. Mungkin ya suatu waktu dia harus nah mungkin kalau anakku sudah besar ya mungkin bisa gampang diurus gitu, mungkin ya aku bisa pulang. Itu juga paling sendiri ya guys. Kalau kita anak bolos sekolah ini dendanya mahal, karena waktu itu aku bawa anakku yang gede itu bolos sekolah, cuma bolos 2 hari aku bayar 120 pound itu guys. 120 pound kayaknya itu sekitar berapa ya, 120 kali 2 itu 240, jadi sekitar 2.400.000 ya guys. Itu cuma bayar ke sekolah, itu bayar dendanya aja. Jadi itulah kenapa aku lebaran nggak pulang ya guys. Jadi jangan salah, karena mungkin kan ada yang nggak tahu ya, dikiranya aku kok punya duit tapi nggak mau lebaran pulang. Itu bukan karena aku nggak mau pulang, sebenarnya aku mau pulang, cuman ada alasannya ya nggak guys. Nah terus ada juga waktu aku jadi TKW ya, itu aku kurus guys. Berat badanku itu nggak banyak guys waktu jadi TKW, karena bergerak terus ya guys. Nah jadi istri bule malah gemuk guys. Jadi ada bagusan kurus apa gemuk ya guys. Kayaknya aku sih maksudnya pengennya jangan gemuk-gemuk ya guys, tapi ya gimana lah, aku di sini padahal udah yang namanya diet, udah makan kurang juga udah, makanya juga, tapi nggak tahu juga ya guys kenapa berat badannya ini bandel ini guys. Jadi ada enak dan enggaknya ya sebenarnya. Nah terus ada juga ya perbedaannya waktu aku jadi TKW, teman aku banyak guys, banyak sesama TKW ya dari Indonesia ya, dari Indonesia terutama yang ini aku sebutin ya, karena aku sejak jadi istri bule, teman aku nggak ada yang orang Indonesia guys di sini, karena memang dia dasarnya nggak ada. Jadi kalau perbedaannya, kalau dulu waktu jadi TKW aku temannya banyak orang Indonesia ya, kalau di sini itu kebanyakan teman aku ini orang sini ya, seorang asli sini, terus ada juga beberapa orang Filipina, Jepang, sama orang Thailand ya. Jadi tapi banyakan orang Inggrisnya sih guys, karena ya teman-teman emak-emak gitu ya, teman-teman ngomong anak gitu, terus teman-teman dari sekolah juga gitu kan, jadi akhirnya berteman gitu. Nah terus tentang makanan ya, waktu jadi TKW itu aku makan itu banyak ya. Kalau di Hong Kong itu dulu masih banyak toko Indonesia, masih bisa makan makanan Indonesia ya, tiap hari ada ya, mau makan bakso ada, soto ada, apa ada, terus toko Indonesia juga lengkap. Nah kalau sejak jadi istri bule ini di Inggris ini, aku kalau mau makan makanan Indonesia itu harus masak sendiri guys, itu rempongnya. Padahal aku kan nggak bisa masak masakan Indonesia guys, jadinya susah. Ya dikit lah masakan yang aku bisa masak. Terus juga kalau mau masak itu bumbunya juga susah guys, jadi ya susah gitu kalau masak-masak. Makanya kalian kalau ngeliat aku di Indonesia itu rakus pisan guys, karena saking di sini nggak ada ya guys, jadi
kalau udah di Indonesia, misalnya ini mau ke Indonesia gitu ya, sebulan sebelumnya itu aku udah ngiler-ngiler, udah rencana mau makan ini, mau makan itu gitu guys. Memalukan ya enggak? Soalnya saking nggak ada loh di sini, nggak ada restoran Indonesia. Ya mungkin ada lah di kota-kota besar seperti London atau apa, mungkin ada ya. Tapi aku tinggalnya di daerah Lincoln ini nggak ada ya makanan Indonesia, jadinya susah guys. Ya kayaknya sekian dulu ya video aku kali ini, itu cuman perbandingan aja ya, perbedaan antara kehidupan aku waktu jadi TKW dan sekarang jadi istri bule, seperti apa perbedaannya kayak gitu. Cuman kepengen sharing-sharing aja kayak gitu guys. Menurut kalian gimana guys, enak jadi TKW atau enakan jadi istri bule guys? Ya menurut kalian gimana guys? Tapi ya ada gimana ya, mungkin ya enakan jadi, pasti ada enak dan enggaknya ya kan. Menurut kalian gimana guys, komentar ya di bawah ini ya guys. Kayaknya sekian dulu video aku untuk hari ini. Salam damai dari Inggris. Bye bye. Bye bye.